Prasetyaku merengkat yang sesame harso hasong hengre katentreman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam Nusantara dan budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan menggelitik sebuah pesona Telaga Rambut Monte dan mitos keberadaan ikan dewa. Tapi sebelum itu, jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Bagi yang sudah mengklik, saya haturkan ribuan terima kasih. Yang baru menemukan, saya mohon dukungannya. Oke, langsung saja kita ulas. Kota Blitar, Jawa Timur kerap dijuluki kota proklamasi. Ya, di kota itulah Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno alias Bung Karno dimakamkan. Bahkan tak hanya terkenal akan sejarahnya saja, kota Blitar juga kesohor dengan berbagai macam objek wisata yang menarik. Rambut Monte merupakan salah satu tempat wisata alam berupa telaga membentang dengan keindahan eksotis namun berbalut misteri dan memiliki aura mistis. Telaga Rambut Monte sendiri berlokasi di lereng gunung Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Melansir melalui program Traveler, artinya Atia Anindita menjelaskan bahwa Rambut Monte sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Di sana bukan hanya terdapat telaga saja, namun juga terdapat candi. Rambut Monte juga memiliki alam yang sangat asri dan damai, dapat dibuktikan dikelilingi area terdapat banyak pepohonan nan asri. Telaga ini memiliki pesona yang sangat indah, yaitu berupa air yang jernih dan di tengah terdapat sumber air berwarna biru. Selain telaga, terdapat pula candi yang konon katanya candi tersebut sudah berdiri sejak era Majapahit. Candi Rambut Monte indah banget dulunya. Ada beberapa, cuma karena tangan-tangan jahil jadi banyak yang bawa pulang, ada yang dijual lagi segala macam, jadi sisanya tinggal ini. Uniknya di Telaga Rambut Monte ini, hidup sejenis ikan asli Indonesia, yakni ikan sengkaring. Masyarakat sekitar menyebutnya ikan dewa yang harus dilindungi sehingga tidak boleh dipancing, ditangkap, apalagi dimakan. Ikan kurban yang nyaris punah ini konon dikeramatkan oleh masyarakat. Ikan ini hanya ditemui di dua lokasi, yakni Telaga Rambut Monte di Blitar dan Pemandian Banyu Biru di Pasuruan. Diceritakan bahwa terdapat dua mitos asal mula ikan singkaring di Telaga Rambut Monte, yaitu ikan ini dipercaya wujud dari murid Mbah Monte yang dikutuk lantaran menolak perintah menjaga Candi Rambut Monte. Sedangkan mitos kedua yang populer di kalangan masyarakat ialah ikan sengkaring dipercaya sebagai wujud dari para prajurit Majapahit yang dikutuk di masa lalu.
Di Blitar, Anda tidak hanya saja menemukan banyak objek wisata yang mengandung sejarah dan perjuangan pahlawan zaman dahulu, namun di salah satu kota di Jawa Timur ini ada juga bisa menemukan pemandangan dari pesona alam yang sangat sayang jika Anda melewatkan, seperti Candi Rambut Monte, di mana Anda tidak hanya bisa menikmati pemandangannya saja, namun juga mempelajari legenda yang konon terjadi di tempat ini. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang menjadi favorit pelancong dari berbagai daerah di Indonesia. Itu berwisata, entah wisata kuliner, wisata shopping, atau wisata sejarah, karena tak bisa dipungkiri banyak kejadian sejarah yang menarik di Pulau Jawa dan objek wisata yang patut Anda kunjungi jika Anda berada di Jawa Timur adalah Candi Rambut Monte. Rambut Monte adalah sebuah danau kuil dan tempat untuk bermeditasi di latar belakang perkebunan teh, hamparan sawah hijau yang indah, aneka sayuran segar, dan pohon durian sepanjang perjalanan yang berkelok-kelok dan tidak membosankan dengan udara sejuk berada di antara lereng Gunung Kelut dan Gunung Kawi. Rambut Monte terletak di Desa Grisik, Kecamatan Gandusari, sekitar 30 km dari kota Blitar. Di lokasi ini ada candi yang merupakan tempat pemujaan bagi umat Hindu di era Kerajaan Majapahit. Sementara di bawah candi ada danau hijau berwarna biru jernih yang dihuni oleh sejumlah ikan oleh masyarakat setempat yang disebut ikan emas, ikan dewa, namun beberapa orang lainnya menyebut ikan sengkaring. Sebagian ikan unik, panjangnya sekitar 60 cm. Jumlah ikan di danau ini konon tetap ada, tidak pernah berubah. Menurut orang-orang di lokasi ini, berdasarkan legenda terjadi perkelahian antara Ravana dan Dragons melawan Mbah Rambut Monte, keturunan Kerajaan Majapahit. Pertarungan dimenangkan oleh Mbah Rambut Monte. Mbah Rambut Monte mengutuk Ravana dan naga berbentuk candi, relief monyet dan naga. Mbah Rambut Monte menginstruksikan siswanya agar jumlah candi yang tersimpan dalam bentuk relief Ravana dan naga, namun karena kebanyakan siswa tidak mematuhi perintahnya, Mbah Rambut Monte sangat marah dan mengutuk murid-muridnya ke dalam ikan sengkaring yang masih mendiami danau. Mengingat sejarah ini, patin adalah salah satu ikan sungai dengan bercak putih dan sedikit bersisik yang berhias putih dari bahasa Melayu yang banyak. Dibudidayakan di Desa Selo Tumpuk, Welingi, Blitar. Ukuran candi ini panjang 375 cm, lebar 290 cm. Candi Rambut Monte telah runtuh. Bangunan yang ada sekarang terbuat dari batu andesit dan berbentuk segi empat. Bagian yang tersisa dari candi ini hanyalah kamadatu atau kaki candi dan rupadatu atau badan candi. Susunan aslinya diperkirakan hanya 4,5 lapis batu. Bagian bawah pada sisi berat terdapat sisa-sisa tangga naik, sehingga diperkirakan candi ini menghadap ke barat. Di depan
artefak yang bentuknya menyerupai lingga yoni. Anda bisa melihat kepala kala, juga kepala naga yang bermahkota kala sendiri sebenarnya adalah anak dewa Siwa yang digambarkan berwujud raksasa besar dengan muka menyeramkan. Namun di candi ini justru jika diamati, kepala kala ini seperti kepala manusia dalam posisi merangkak. Masih di lingkungan candi terdapat sebuah relief lepas yang menggambarkan seorang yang duduk bersila. Danardana 1997-25, namun sekarang keberadaan relief tidak dapat dijumpai lagi. Kemungkinan berada di tumpukan candi tersebut, mengingat candi tersebut ditata ulang kembali. Di atas dinding candi terdapat 3 buah bunga Padma yang dipahatkan di sebuah batu andesit. Di dinding utara candi di pojok barat terdapat ornamen bunga Padma. Bagi pengunjung yang datang ke tempat ini, jangan berharap bisa berenang di telaga ini. Di telaga indah yang berwarna hijau tersebut, namun kabar baiknya di sebelah telaga telah disediakan fasilitas kolam renang yang bisa dipakai untuk umum. Jadi sembari Anda berenang, Anda juga bisa menikmati pemandangan telaga hijau. Tepat di samping kolam renang juga ada bangunan yang berfungsi sebagai warung lesehan. Dengan karpet di sana Anda bisa bersantai menikmati sejuknya udara di Candi Rambut Monte sambil makan jajanan yang dijual dengan harga terjangkau. Dari tempat itu juga orang-orang suka melempari rempahan roti untuk ikan-ikan yang ada di telaga. Fasilitas lainnya yang ada di tempat ini adalah lahan parkir roda 2 yang dijaga oleh seorang juru parkir. Oke, itulah sedikit ulasan dari saya, Blitar Channel 99. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga selalu gak bosan-bosannya dengan channel ini. Terima kasih buat yang sudah mendukung, dan yang baru menemukan jangan lupa tombol subscribe dan dukungannya, komen, share-nya. Oke, itulah buat saudara-saudaraku, semoga sehat selalu dan tak ada kekurangan suatu apapun. Salam Rahayu, Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.